Orang yang dapat hasil dari korupsi ataupun hasil judi, kemudian dibelikan sawit di kebun karet, banyak hasilnya, dia taubatan nasuhannya. Apakah itu, tapi tetap masih karena luasnya kebun tetap mengonsumsi itu, ya dia nak tobat, macam mana caranya? Sementara dia masih tetap mengonsumsi hasil judinya tadi. Nah itu hasil judi atau hasil korupsi yang dibelikan kebun ataupun sawit tadi itu. Sudah banyak dia nak tobat. Nah bagaimana tobat itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya beranjak dari kalimat istighfar, bahwa kita mohon ampun yang pertama sekali sesama manusia, baru atas dosa kita. Jadi begitu urutannya, baik. Penting dengan sesama manusia kita minta maaf, baru kita dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu pentingnya hubungan kita sama manusia untuk tolong menolong. Yang ingin saya tanyakan begini Pak, masalah penggunaan uang masjid mushola, perbedaannya dengan basnas seperti kan ada juga infak sedekah. Apa perbedaan penggunaannya? Seperti maksud saya begini, seperti di masjid atau mushola ada saldo 100 juta, sementara di lingkungan masjid itu ada yang membutuhkan, termasuk orang miskin kan. Apakah boleh digunakan dana masjid tersebut untuk membantu orang yang hidup tidak layak? Sementara setiap Jumat mungkin kita dengar saldo masjid kita 100 juta, sementara di sekitar itu ada yang kelaparan. Apakah boleh pengurus menggunakan itu? Seperti di Basnas kan ada juga untuk fakir miskin. Itu perbedaannya. Ini mungkin berguna untuk pengurus. Dan juga Pak, penggunaan dana mushola ini, saya misalnya mushola kita itu tidak ada imam tetap. Bolehkah kita mencari imam tetap supaya masjid tersebut berjalan setiap waktu dengan memberi honor dengan menggunakan dana masjid tersebut? Mungkin itu perlu untuk kita bersama. Karena sering di lingkungan saya tuh Pak, setiap waktu karena ada imam, jadi jemaah makin lama makin hilang. Karena tidak semua orang bisa jadi imam. Kemudian Pak, masalah apa tuh? Jadi saya rasa cukup siapkan hak. Tidak ada yang lain. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Ini berhubung Gus Kinul yang hadir pada hari ini, ada sesuatu yang saya teringat di sini karena setiap ahadnya di sini dikumandangkan sholawat tibil kulub, dan kita tahu semua sholawat tibil kulub ini adalah diijazahkan oleh Gus Kinul sendiri di Masjid Al Ihsan di Rengas Condong kemarin. Itu beberapa tahun yang lalu sebelum Covid. Saran saya begini, bukan pertanyaan. Alangkah baiknya jika kami ini diijazahkan juga salawat yang lainnya Pak. Jadi bukan hanya salawat tibil kulub setiap ahadnya yang kami bisa lantunkan, tetapi salawat yang lainnya juga diijazahkan, misalnya salawat Maria, salawat Munjiat dan lain-lainnya begitu. Jadi agak beragam begitu salawat kami untuk menjadikan kami tidak bosan dengan salawat yang itu saja. Terima kasih atas kesempatannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan berbobot sekali. Karena ini tidak menutup kemungkinan ada mungkin masyarakat yang semacam itu. Jadi suara beliau ini, pertanyaan beliau ini sangat berkualitas sekali. Begini Bapak-bapak, Ibu-ibu, tugas ulama fikih adalah memisah mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Syubhat itulah yang harus dipisah, mana yang halal, mana yang haram, karena batasnya sangat tipis sekali antara syubhat, antara halal dengan haram itu. Di antara tengah-tengahnya ada syubhat itu yang mengetahui hanya sebagian orang. Nah, ulama-ulama kita di pesantren itu berpesan begini: seandainya pun seluruh dunia ini barang-barangnya itu haram semua, baik dari unsurnya atau zatiyahnya ataupun dari kaifiyah atau tata cara mendapatkannya haram semua, maka ulama fikih tetap bertugas, yaitu memisah
yang paling mendingan daripada yang haram. Dan pasti ada, tidak mungkin tidak ada. Bagaimana caranya? Caranya makanlah sebutuhnya saja. Ingat bahwasanya orang itu tidak boleh makan daging babi kecuali, ada kecualinya nggak? Kecuali terpaksa. Tidak ada pilihan lain. Kalau dia tidak makan, taruhannya adalah mati atau nyawa. Artinya batasan darurat itulah yang menyebabkan yang tadinya haram berubah menjadi halal. Konteksnya ini adalah orang yang tadinya korupsi, punya kebun banyak, hasil dari korupsi, terus dinikmati seumur hidup, tapi tobat. Punya lembaga pula, ya kan? Macam mana ini? Saya juga bingung nih. Bikin musola lagi. Bikin musola lagi. Ini yang bikin malaikat itu agak gimana gitu ya. Ini maling tapi kok dermawan gitu ya. Malaikat bingung model-model kayak gini. Intinya begitu ya. Ketika dia mau tobat berarti pertama timbang dulu ini masa nggak ada sih yang halal dari sekian banyak itu, masa nggak ada yang halal apa? Hah? Nah itu nanti disananya sama Pak sama pengurus Basnas itu. Bagaimana nih, bisa atau tidak itu? Nerima. Karena memang nengok di masyarakat Mustafa itu memang perkara yang haram. Kalau dikonsumsi seluruhnya akan berimbas. Berimbas, anaknya juga berimbas. Dia sendiri juga berimbas. Iya. Walaupun datang ke Baitul Mekah, labbaik Allahumma labbaik dijawab. Labbaik wa sa'daik. Iya. Iya, ini kalau pertanyaannya dari Ustadz kepada Ustadz ini. Deruk makan deruk. Iya, jadi kalau bisa kita menyeleksi mana yang betul-betul halal. Ini 1 hektar ini adalah tanah yang saya bawa sebelum saya jadi pejabat. Berarti kan bisa dihitung itu insya Allah yang halal, ya. Sementara yang lainnya ini syubhat. Yang syubhat ini nanya sama beliau ini MUI, kan? Tugas beliau ini bagaimana ini? Kalau saya memberikan solusi itu tadi, bahwa kalau bisa diseleksi mana yang halal, betul-betul halal, itulah yang dikonsumsi, tidak lebih dari itu. Kemudian pertanyaan dari Bapak tadi mengenai pertama apa Pak? Gini Pak. Apa yang menjadi amanah orang harus disampaikan sebagaimana tujuannya. Itu ketika ada tertulis di situ sedekah masjid, berarti tulisan itu menjadi akad. Orang tersebut memberikan uangnya untuk sedekah masjid, tidak boleh yang lain. Nah, termasuk misalkan pertanyaan berikutnya, bolehkah kotak amal ini untuk hari besar Islam, untuk ngaplopi ustadznya? Ada pertanyaan kayak gitu. Subuh-subuh datang WA ke saya, Gus mohon maaf katanya, saya mau nanya, kemarin panitia kurang uangnya, jadi ngaplopi ustadz pakai kas masjid. Mohon maaf saya nanya ini katanya, karena dulu waktu mondok tidak tuntas. Saya bilang, tengok tak tulisannya apa di situ? Tulisan kotak amal kamu itu apa tulisannya? Apakah kotak amal saja atau kotak pembangunan masjid? Kalau pembangunan larinya untuk material atau hal-hal yang berkaitan dengan material fisik. Tetapi kalau kotak amal itu bahasanya mutlak. Selagi dia masih berkaitan dengan kemaslahatan masjid, kemakmuran masjid,
keindahan masjid, kebersihan masjid, maka boleh dipakai untuk itu. Nah, di antaranya adalah memakmurkan masjid, itu mengisi hari-hari besar Islam dengan caranya masing-masing, termasuk memanfaatkan itu. Silakan. Tetapi kalau untuk yang lain, saya pernah dapat gini Pak. Di Mesir itu, ya mungkin ada juga di Masjid Muttahidin ya, ada kotak itu dibagi. Ini untuk masjid, ini untuk anak yatim, ini untuk fakir miskin, sehingga akadnya jelas. Untuk anak yatim kita langsung ambilkan, kasihkan ke anak yatim. Untuk fakir miskin kita langsung kasihkan kepada fakir miskin, sehingga apa yang ditulis itu merupakan ganti daripada akad. Gitu ya. Anda paham Pak ya? Terus kemudian, apakah boleh memberi honor kepada imam masjid? Boleh, sah, ya. Karena imam masjid ini bagian daripada imam dan dia itu manusia, nggak bergerak kalau dicas itu. Emangnya pakai baterai, maka dicasnya pakai amplop. Insya Allah bergerak, tidak apa-apa ya. Sudah ya, itu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, minta ijazah sholawat. Iya. Sholawat, bapak-bapak, ibu-ibu, ini kayaknya saya mumpung ingat dan merupakan majelis yang istimewa. Mau tahu resep saya kuliah di Mesir, lulus pas 4 tahun tidak pernah rosip? Saya bongkar sekarang dengan majelis Bang Edi, saya tidak pernah bongkar ini. Tapi baru teringat sekarang. Saya itu bapak-bapak, ibu-ibu, ketika ada ujian, di samping ibu saya mendoakan saya, ibu saya telepon sebelum ujian, Bu, tanggal sekian sampai tanggal sekian saya ujian. Maka ibu saya bilang, saya tirakati kamu dengan Quran. Maka ibu saya setiap hari baca Quran. 1 minggu kadang hatam langsung. Saya hadiahkan hataman, doa hataman ini untuk kamu supaya kamu ujiannya lulus. Itu tirakatnya ibu saya begitu. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu pengen mengikuti jejak langkahnya silahkan. Tapi saya juga tirakat Pak. Tirakat saya pertama belajar buku itu, buku setebal 250 halaman, 300 halaman itu saya harus membaca 3 kali hataman. Minimal 3 kali hataman. Itu tirakat saya pertama, dalam artian ikhtiar zahir saya. Kemudian ikhtiar batin saya mendapatkan ijazah dari abang saya. Abang saya dari gurunya adalah Kiai Haji Abdullah Salam Hajen Pati. Beliau bilang ketika ada hajat yang mendesak, ketika ada keperluan yang mendesak, maka sibukkan lisanmu untuk membaca sholawat Nuril Anwar 1 hari 100 kali. Allahumma sholli ala Nuril Anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadil Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada li ni'amillahi wa ifdalih. Amalkan ketika ada misalkan anaknya pengen daftar CPNS, ya, pengen daftar pegawai apa gitu ya di BUMN misalkan, amalkan sholawat Nuril Anwar 1 hari 100 kali. Efeknya rasakan sendiri. Selain kita itu punya mental yang lebih percaya diri, ya, kita insya Allah akan diberikan kesehatan, diberikan kekuatan dan kemampuan untuk mengisi apa yang ditanya oleh panitia. Jadi kemudian yang terakhirnya ada apa yang disampaikan oleh Rasulullah juga merupakan spirit Al-Quran. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang disampaikan oleh
Rasulullah itu merupakan bagian daripada wahyu. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah adalah pengejawantahan daripada ayat-ayat suci Al-Quran. Ini merupakan, kalaupun tidak disuruh oleh Allah dan Rasulnya, kejujuran adalah fitrah manusia. Adalah fitrah manusia, maksudnya bagaimana? Orang beragama apapun pasti membenci yang namanya kebohongan. Orang beragama apapun pasti menjunjung tinggi yang namanya kejujuran. Artinya apa? Artinya agama kita, agama Islam itu berjalan sesuai dengan fitrahnya manusia. Sebab lucu, fitrahnya manusia pengen jujur sementara agamanya nyuruh bohong. Itu bertentangan dengan fitrahnya manusia, tidak mungkin. Baiklah, mudah-mudahan ada manfaat dan barokah untuk kita semuanya, dan saya akhiri. Cukup ya. Jadi saya ijazahkan sholawat Nuril Anwar bagi siapapun yang menerimanya. Silahkan mengamalkan 1 hari 100 kali. Ketika saya bilang qabil tuh, bapak-bapak, ibu-ibu bilang saya menerima. Saya bilang dengan ini saya ijazahkan ijazah sholawat Nuril Anwar 1 hari 100 kali. Ajaztukum. 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 Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.